Halo, kita ketemu lagi di Viredo, video reaksi dosen, bareng rekan saya, Budi Suherman. Halo. Nah, kali ini agak sedikit berbeda, gitu ya, karena biasanya kalau video-video sebelumnya kita nontonin ini ya, misalkan gitu ya, street food di India gitu ya, terus ada barusan juga ada yang di Jepang gitu, masakan Jepang, teppanyaki ya. Nah, itu semuanya ada linknya di atas ya, teman-teman bisa klik gitu ya. Nah, yang kali ini sedikit berbeda, agak unik gitu ya dari yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, ini membahas tentang masih terkait dengan COVID. Nah, ini ya. Seperti apa? Ya kita mungkin akan mengomentari secara umum ya, secara sebagai akademisi gitu ya, sebatas itulah ya. Oke, kita langsung aja tonton. Nah, seorang pria menyebut virus corona tak berbahaya di buku paket belajar IPA, viral di media sosial. Ini Buku sekolah itu ya, Bro? Warahmatullahi wabarakatuh. Buku sekolah yang terbit tahun 2017, Bro. Sudah ada sejak zaman dulu. 2017. Ini, coba lihat. Iya, jadi buku anak belajar, IPA, siswa-siswa belajar buku IPA. IPA kelas 8 semester 2. Ini diterbitkan pada tahun terbitnya tahun terbitnya, Pak? 2017. 2017 kan? Pada bab sistem pernapasan. Ini pada gangguan B, gangguan pernapasan. Jadi belajar tentang penyakit. Lihat. Nah, pada bagian B, gangguan sistem pernapasan manusia. Ini yang pertama influenza, yang kedua tonsilitis. Nah, ini penyebabnya. Ini sudah tertulis di sini nih. Ini nih. Penyebabnya adalah tonsilitis. Coronavirus. Ini sudah ada sejak zaman dulu. Anak-anak sudah tahu. Faringitis, ini sakit faringitis. Ini penyebabnya juga coronavirus. Sudah ada sejak dulu. Tidak usah. Jadi ya hati-hati tetap. Ini rasa terlalu mencekam begitu. Pada bagian B, gangguan sistem pernapasan manusia. Ini yang pertama influenza. Ini diulang lagi. Yang kedua Oke. Nah, intinya itu, Bro. Ini baru viral hari ini. Jadi hari ini masuk ke cukup apa ya? Mungkin trending topik di beritanya Tribun News ya. Jadi cukup ini banyak yang baca juga itu ya. Jadi menarik ya. Artinya buku pelajaran tahun 2017 itu sudah mention coronavirus, Bro. Jangan-jangan memang varian itu sudah ditemuin ya? Iya, pernah baca sih. Nanti mungkin teman-teman yang pernah tahu atau mungkin sempat riset ya, sebenarnya memang udah lama dan ini kan masuk ke buku pelajaran, Bro. Paham nggak ya? Biasanya kan buku pelajaran itu telat gitu loh. Iya. Atau memang nggak masuk ya? Mungkin memang coronavirus ini sudah lama gitu ya. Dan yang menarik kan dari sekian banyak penyakit, kenapa kok penyakit itu bisa masuk? Ya mungkin penyakit yang umum untuk pernafasan. Tadi kan tentang pembahasan penyakit untuk saluran pernafasan ya. Itu betul. sih. Kalau enggak, iya. Time traveler, Bro. Back to the future. Nah, iya. Atau gimana pendapatmu? Ya kalau menurutku bisa jadi itu memang varian virus itu sudah ada sih. Nah, cuma mungkin bagaimana bermutasi dan seterusnya itu nggak sampai sekarang, nggak sampai jadi pandemi gitu kan. Karena kan mungkin waktu itu pun masih jarang banget orang yang bisa orang yang mengidap atau terpapar tuh mungkin jarang banget ya, tapi mungkin sudah ada. Sekarang disebut COVID-19 ya. Kalau ada 19 ya nggak tahu apakah mungkin ada yang versi sebelumnya gitu loh. Iya. Oke. Yang menarik ya. Bisa udah masuk buku pelajaran. Artinya kan sebenarnya secara edukasi ya. Kalau nah ini PR, kalau memang buku pelajaran itu memang membahas, memang nggak membahas secara mendalam itu ya. Tetapi sebenarnya kan bagaimana penyebaran virus dan bagaimana, artinya kan kalau kita belajar tahu penyebaran virus itu seperti apa. Kalau dari 2017 artinya kan kita tuh sudah tahu tuh ya bagaimana efek edukasi itu kan
oh kita tahu nih virus cara kerjanya kayak gini, sehingga apa yang harus kita lakukan itu ya. Artinya gini bro, kalau sebenarnya edukasi itu memang efektif gitu ya, dan itu disampaikan sejak tahun 2017 ya, terutama untuk spesifik ke siswa SMP ya, yang mungkin kalau mereka kelas 8, kelas 2 ya, berarti tahun 2017, 2018 SMA ya mereka ya sekarang ya, harusnya SMA, betul. Gitu ya. Artinya mereka udah tahu itu ada kesadaran tentang COVID ya. Itu pun kalau dibahas ya takutnya kan cuma sekedar lewat ya, karena nggak umum gitu ya, nggak biasa lewat itu kan bisa jadi ya, mungkin fokusnya malah ke penyakit-penyakit ini ya, kayak apa ya, kayak cancer atau diabetes ya, penyakit itu yang sudah lazim ya, mungkin waktu itu nggak lazim bisa jadi mungkin ya lewat aja gitu. Iya sih. Iya. Betul. Itu kalau kita lihat kan seolah-olah memang kita saat ini agak kesulitan ya untuk mengatasi pandemi ya bro ya, kalau kita lihat ya, tarik ulur gitu ya. Nah, dari masyarakatnya sendiri kayaknya sudah lost prokesnya, udah lost. Dari pemerintah sendiri juga kadang terkesan apa ya, kurang ketat gitu kan, kalau kita lihat dari negara lain gitu. Tapi di sisi lain ada yang bilang ya udahlah, COVID itu anggap aja seperti penyakit biasa gitu loh, nggak usah takut, jalanin aja. Nah gitu, gimana bro? Iya, artinya gini, ini aku mau share lagi ya, yang lagi viral ini ya, tapi formatnya bukan video ya, ini aku share dahulu. Oke. Sebentar, share screen, Chrome tab, ini bro. Oke, ntar ya aku. Viral, Wakil Bupati Lampung Tengah joget di pesta dan abaikan protokol kesehatan. Ini Kompas ya. Senin 28 Juni 2021 jam 16.18. Barusan nih. Jadi Wakil Bupati Lampung ya hari ini itu ya, Ardhito Wijaya yang melakukan aksi menyanyi dan berjoget bersama sejumlah tamu undangan pesta pernikahan. Wow, itu ya. Ngerti, super sayang nih. Masalahnya dia wakil bupati bro. Nah ya itu dia public figure kan masalahnya gitu loh, role model public figure. Nah, iya jadi benar tidak tegas kan itu pemerintah, nggak konsisten, nggak kompak nih. Gimana bro? Nggak jelas maunya A atau B gitu. Kayak orang tua didik anak ya, kalau bapaknya los, ibunya ketat, ya besok juga bolak-balik gitu kan. Bapaknya besoknya jadi tiba-tiba tegas, ibunya los, anak-anak juga nggak bakal disiplin gitu loh. Sama sih sebenarnya konsepnya, apalagi masyarakat yang udah dewasa, punya motif, lebih sulit ngendaliin macam-macam gitu kan. Ya itu pasti akan berdampak banget sih. Makanya banyak orang bandingin sama Singapura bisa. Ya, kita perlu tahu kulturnya mereka itu beda, bro, gitu ya sama kita itu loh. Kalau orang kita itu bisa jaga kebersihan, ya orang kita bisa menjaga diri dan menjaga rekannya. Mungkin itu akan bisa loh kita berdampingan gitu aja gitu loh. Kemarin sempat nonton ini sih, bro, di berita di mana ya, aku lupa tempatnya. Jadi waktu ngantri untuk di gor mana aku lupa ya. Ngantri untuk vaksin itu sampai gerbangnya dijebol, orang-orang berjubel masuk semua gitu loh. Wah, ini kan mau bikin klaster baru atau mau vaksin gitu loh. Ya nggak tahu tuh IO-nya yang nggak beres, atau mungkin orangnya yang sudah nggak sabar mau divaksin, nggak tahu sih kenapa itu kan. Ya tapi intinya ya itu yang bikin beda kondisi kita dengan negara lain itu nggak sama, dan negara Singapura tuh orangnya dikit soalnya, beda sama kita. Iya, paham bro. Karena ini juga jadi concern ya. Tadi sempat ngobrol sama teman dosen di ITS tuh ya, juga sama lah. Maksudnya ada beberapa teman-teman yang memang men-share sesama pengajar ya, men-share tentang artikel Singapura itu bro. Dan iya, kan memang beda lah, nggak bisa deh dibandingin lah. Tadi seperti yang Doni udah sampein tuh ya, Singapura sama Indonesia beda langit dan bumi lah itu ya, jumlah penduduk, lokasi, kesiapan infrastruktur. Nah terus Indonesia mau digituin tadi beda.
antri aja susah Iya, iya, iya. diatur gitu ya. Nah. Itu kan ya itu tadi sebenarnya pesan Iya. yang video di awal tadi ya tentang bahwa ternyata penjelasan tentang coronavirus sudah ada di buku IPA kelas 8 tahun 2017 itu yang harusnya kan apa ya, itu kan menunjukkan bahwa pendidikan kita gagal dalam tanda kutip ya, pendidikan tentang bagaimana mitigasi bencana, terus terjadi penyebaran epidemi itu cuman menjadi karena kan sekolah pemerintah hanya melihat kinerja hasil pendidikan hanya sebatas nilai. Nah, bener itu nggak? dia. Bukan bagaimana Itu dia. ilmu itu. Nah, itu sampai perguruan tinggi kan masalahnya sama, bro. Nggak semua ya, tapi hampir gitu ya. Hanya mengejar satu standar akreditasi. Bukannya jelek ya akreditasi, tapi esensinya akhirnya salah dipahami menurutku loh ya. Gimana, bro? Oke, kalau sekedar mengejar nilai indeks prestasi itu rata-rata berapa, itu kan kalau kita apa ya, pemeringkatan kan seperti itu memang gitu ya. Akhirnya kita agak sulit memantau proses gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kenapa sih mitigasi tentang bencana itu kita nggak terlalu kelihatan hasilnya, kenapa kok bicara masalah penyakit juga ternyata kok nggak. Contoh paling gampang, kita belajar Pancasila, tapi berapa banyak sih masyarakat yang nggak Pancasila di Indonesia gitu ya. Ini apa artinya? Padahal bukunya mestinya sama nih, dari Mendikbud mestinya sama, diktatnya mestinya sama, kurikulumnya juga ada standar kan. Tapi kenapa begitu? Itu kan problem. Ya, betul sih, aku setuju sih bro, kalau orang pendidikan itu mestinya lebih merayakan sebuah proses sih daripada hasil gitu loh. Ya, kalau aku sih lihatnya seperti itu. Proses itu lebih penting. Setuju. Gitu. Ya, kita ngajarin bahas ngajarin apa bro? Iya, jadi panjang nih. Ya, kita ngajarin misalkan tentang bagaimana kita hidup sebagai warga negara yang baik. Tapi kenyataan sampah di mana-mana juga itu tanda yang paling simpel sebenarnya. Orang suka buang sampah di jalan dan seterusnya. Ya, kemarin juga kebetulan ada sempat keluar kota, maksimal jalan 100 km per jam. Aku udah jalan 100, tapi ada yang bisa nyalip dan banter banget, itu pasti 140 minim gitu kan. Ya itu, plat hitam, plat merah sama aja. Oke, thank you Bro Boni. Ya itu tadi ya, dari sebuah video dan jadi diskusi yang singkat, padat, dan semoga kita ya setidaknya kita sebagai warga negara di suasana pandemi seperti ini tidak hanya mematuhi protokol kesehatan itu ya, jangan lengah itu ya, meskipun kita sudah melewati 1 tahun pertama, justru kita harus tetap menjaga itu ya, karena new normal itu ya sesuatu yang baru dan kita harus lebih disiplin itu ya, patuh pada protokol kesehatan. Dan yang kedua nggak kalah penting adalah ya kita juga harus mendukung semua program pemerintah yang positif ya, dalam upaya untuk meningkatkan herd immunity, meminimalisir penyebaran itu ya. Karena saya yakin di timeline teman-teman saat ini beritanya hampir setiap hari buka Facebook beritanya kematian itu ya. Sedih gitu ya, buka sosial media setiap hari, tiap pagi itu ya, saya waduh ini meninggal, si ini meninggal, temannya si ini meninggal. Ya itulah itu ya yang terjadi. Ini sebuah proses yang mungkin bisa berlangsung beberapa tahun ke depan, dan ya semoga kita semua masih diberi kesempatan umur yang panjang untuk berbuat yang lebih baik ya untuk negeri ini. Oke, itu ya buat teman-teman, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel aku Niko ya, dan share video ini supaya bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Oke, kita ketemu di Viredo selanjutnya. Salam Viredo.